Tong Podcast. Jumpa lagi di Tong Podcast Marathon Cerita bersama saya Fitri. Dan seperti biasa di studio sudah hadir narasumber yang bakal temani saya untuk ngobrol-ngobrol hari ini tentunya. Langsung aja kita kenalan dengan dua narasumber kita. Yang pertama sudah hadir di studio saat ini adalah Bapak Rahmat Subiakto. Beliau adalah Fasilitator Nasional BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hai Pak, apa kabar? Selamat siang. Siang, kabarnya gimana nih? Baik, sehat. Baik, sehat. Terlihat ya dari wajahnya cerah, ceria. Harus selalu sehat. Selanjutnya ada juga Bapak Muhammad Andrian Syawaludin SE. Beliau adalah analisis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Siap, betul. Betul ya? Ya, selamat Oke. siang. Siang. Fitri. Siang juga Pak. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah baik. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Aduh, gimana Pak kesannya tiba di Fakfak? Fakfak gimana nih menurut Bapak? Saya selalu berstatement itu Fakfak itu indah alam. Indah. Indah, lalu damai, tenang. Damai. Saya pernah datang ke sini 2019 dan Oh, sudah 2 kali berarti ya? sudah 2 kali Ah. dan tetap menjadi suatu hal yang indah yang jarang kita temui. Oke, indah yang jarang ditemui. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, udah berapa lama nih di Fakfak? Kita dari hari Senin ya, hari Senin. Oke, kapan baliknya? Rencana balik itu insya Allah besok ya. Oh, siang besok. pesawatnya. Oke, udah beli oleh-oleh? Belum. Oh, belum. Jangan lupa ya Pak ya. Siap. Oke, kalau boleh tahu nih, Bapak berdua hadir di Fakfak ini untuk apa nih Pak? Baik, mungkin dari saya dulu. Siap. Boleh, mana aja. Kami berdua hadir ya ke Kabupaten Fakfak karena menyambut permintaan dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk kita sama-sama membangun ketangguhan kelembagaan pemerintah di terkhusus Kabupaten Fakfak ya. Kabupaten Fakfak. Dalam hal ini kami menanggapi isu yang sedang hangat Yang ya. hangat. Tidak hanya di Kabupaten Fakfak, bahkan untuk Indonesia terkait isu Megatrust Megatrust, ya. yang hangat-hangat beberapa waktu ini. Sebab itu kami hadir untuk melakukan proses penguatan dari sisi perencanaan. Oke. Karena dalam proses tanggap darurat itu tidak hanya respon, tapi bagaimana kita membangun kesiapan dari sisi preventifnya dalam hal penyiapan dokumen perencanaan seperti itu. Oke, dokumen perencanaan ya. Iya. Oke, ini apa saja nih yang harus kita rencanakan Pak kalau terjadi bencana? Baik. Kalau dari sisi dokumen mungkin saya akan menyebutkan beberapa, nanti akan ditambahkan oleh teman saya Pak Rahmat Subiakto ya. Di sistem perencanaan manajemen bencana itu ada namanya kajian risiko bencana. Kita harus mengenali risiko di wilayah kita, setiap jenis bencana apa saja, sehingga kita dapat merespon bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan efektif sesuai prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang 24 tahun 2007, prinsip cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Ada KRB, kajian risiko bencana, lalu ada RPB, rencana penanggulangan bencana, kemudian ada dokumen-dokumen lainnya, ada rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Ada perbedaan, kalau yang saat kita susun saat ini adalah rencana kontingensi, itu yang bersifat multi hazard. Dalam hal ini gempa bumi yang disertai tsunami. Kalau RPKB, ini rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang bersifat multi hazard atau seluruh bencana yang ada di Kabupaten Fakfak itu kita tuangkan, dan ini belum tersusun, baru di sisi Rempan. Sebab itu kami sangat mendorong pemerintah Kabupaten Fakfak untuk menyediakan dokumen tersebut agar proses penanganan bencana itu lebih tepat dan cepat. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Rahmat. Silakan Pak. Iya, secara umum terlebih dahulu kalau kita bicara soal bencana, tidak hanya bencana alam, bahwa kemudian saat ini paradigma baru kebencanaan itu ada masa pra, sebelum, ada saat tanggap darurat, dan pasca, setelah bencana. Nah, itulah yang kemudian saya kira ini yang menjadi gambaran kita bersama, bencana urusan semua orang, urusan semua pihak, sehingga di dalam penyusunan kemarin selama 1 minggu ini harus partisipatif, melibatkan semua unsur yang ada di Kabupaten Fakfak. Jadi ada unsur media, ada unsur akademisi, ada unsur lembaga usaha, pemerintah, dan masyarakat. Jadi
di setiap tahapan siklus bencana tadi, pra, saat, dan pasca itu ada perencanaan-perencanaan yang dilakukan di saat-saat aman semacam ini. Jadi perencanaan itu kan harus dilakukan sebelum. Kalau pada saat tanggap darurat itu sudah kacau, kadang kita sudah tidak bisa merencanakan apapun, sehingga diharapkan dari sisi pentahelik ini bisa merencanakan bersama-sama, sehingga tadi yang disampaikan Pak Dian tadi, perencanaan itu harus disusun secara partisipatif, harus melibatkan semua bidang, semua pihak, terutama yang sering kita sebut pentahelik, yang tadi yang ada media, lembaga usaha, masyarakat, pemerintah, dan akademisi. Secara umum itu, sehingga kita dorong nantinya di setiap kabupaten kota, bahkan sampai di tingkatan keluarga. Nah, nanti kita bisa berdiskusi apa itu keluarga tangguh bencana, desa tangguh bencana, satuan pendidikan aman bencana, pasar tangguh bencana, rumah sakit tangguh bencana, rumah ibadah jadi tangguh ini dari bencana. keluarga dulu ya Pak ya? Dari keluarga, terutama nanti pasti harus dari individu. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Siap. Baik, kenapa dari individu ya? Kalau bicara data analisis dari klasifikasi, lebih banyak diselamatkan pemerintah kah? Lebih banyak diselamatkan oleh diri sendiri? Ternyata itu lebih banyak oleh diri sendiri. Sebab itu tugas kita bersama, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Harus meningkatkan kesadaran bagaimana tata cara merespon bencana. Itu tugas kita bersama. Maka dari itu pentingnya sinergitas dan kolaborasi pentahelix yang tadi telah disampaikan. Seperti itu. Kita mulai dari individu, sebenarnya kita belajar untuk membiasakan. Membiasakan apa nih Pak? Nah, yang pertama membiasakan kehidupan kita sehari-hari, bahwa kemudian bencana tadi bukan hanya bencana alam, tapi bencana non alam. Sekarang banyak daerah yang kemudian darurat sampah, darurat kejadian luar biasa penyakit. Nah, itu kan juga menjadi bencana jika kemudian itu masif, masyarakat tidak mampu menanggulanginya. Itu akan menjadi bencana, dan itu sebenarnya kan dari individu. Jadi bahwa bencana itu bisa dilakukan setiap saat, setiap hari oleh setiap orang. Nah, baru kemudian kita bicara soal komunitas. Baik itu tingkatan RT, RW, desa, sampai ke pemerintah. Terutama pemerintah pusat. Benar ya. Pasti itu. Jadi dari diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian tadi komunitas, terus tadi ada apa, pasar tangguh bencana. Pasar tangguh bencana ini seperti apa nih Pak? Baik, itu bagaimana kita melatih manajemen baik masyarakat yang memang beraktivitas di pasar untuk mengenal risiko bencananya terlebih dahulu. Apakah mereka ada di bibir pantai, ataukah mereka dekat sesuatu yang mudah terbakar. Nah, kita bangun manajemen itu, kesiapan itu, agar mereka dapat merespon lebih cepat dan meminimalisir kerugian yang terjadi. Seperti itu. Itu dari sisi pasar, lalu dari sisi sekolah ya. Kami sangat mendorong untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana itu dari dini ya, dari usia dini. Sebab itu diharapkan penting, ini tugas kita bersama untuk melatih dan membiasakan satuan pendidikan aman bencana. Kenapa itu disebut satuan pendidikan aman bencana? Karena dengan metode salah satunya school watching. Kita libatkan tidak hanya manajemen sekolah, tapi anak-anak kita yang menjadi siswa di sekolah itu untuk mengetahui wilayahnya, sekolahnya, mengetahui apa-apa yang kemungkinan dapat menyebabkan risiko dan memberikan dampak buruk kepada siswa-siswa kita, anak-anak kita di sekolah. Lalu kita mengajarkan bagaimana tata cara evakuasi mandiri baik di sekolah, sehingga ilmu itu dapat mereka bawa di kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu. Seperti itu. Nah, Bapak, apakah selama ini hanya sosialisasi sajakah atau memang sudah pernah ada dibuatkan seperti pelatihan gitu, kesiapsiagaan bencana yang mungkin bisa diikuti oleh
masyarakat, Baik. khususnya masyarakat Baik. Fak-Fak. Mungkin saya dulu, saya izin mengingatkan bahwa kita di Indonesia ada momen nasional namanya di tanggal 26 April 2024 itu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Itu adalah hari yang memang kita dorong untuk melakukan simulasi evakuasi mandiri secara bersama-sama, baik di tingkat pemerintah hingga ke sekolah maupun pasar. Itu yang pertama. Lalu kita tidak hanya sosialisasi, tapi kita memang turun ikut bersama melakukan pelatihan-pelatihan. Balik lagi dari perencanaan-perencanaan yang telah kita susun tadi di awal, itu kita uji melalui pelatihan-pelatihan, baik pelatihan gladi ruang, gladi posko, dan gladi lapang yang melibatkan seluruh sektor. Seperti itu. Jadi ada pelatihan perencanaan sebelum, Ya. pada saat bencana dan sesudah. Sesudah Mungkin bisa dijelaskan Pak sebelum itu kayak gimana? Ya. Jadi kalau di dalam siklus kebencanaan itu ada pra. Pra di sini yang kemudian harus dibangun soal kesiapsiagaan, soal kemudian terintegrasi di dalam perencanaan pembangunan, di dalam perencanaan sekolah, di dalam perencanaan apapun, bidang apapun. Sehingga sebenarnya bencana itu jangan sampai kemudian merusak investasi pembangunan. Oke. Itu yang paling utama, yang itu harus kemudian dilakukan oleh semua pihak. Jadi sebenarnya urusan bencana itu adalah urusan kita semua. Jadi kalau di daerah ada BPBD, di nasional ada BNPB, ya itu sebagai koordinator saja sebenarnya. Yang kemudian semua bidang, semua masyarakat itu harus kemudian membiasakan, merencanakan di saat. Kemudian di saat terjadi Bencana. itu sudah jelas siapa melakukan apa, di mana, kapan, bagaimana, dan dengan apa. Bentuk dokumennya tadi disebutkan, yang 1 minggu ini kita di Fak-Fak itu adalah rencana kontingensi. Jadi pembagian, nanti media melakukan apa, perguruan tinggi melakukan apa, teman-teman komunitas melakukan apa, itu yang kemarin kita diskusikan dan di Fak-Fak luar biasa. Kemarin tanggapan dari para pihak di Fak-Fak sini. Setelah terjadi bencana, pasca harus membangun lebih baik. Artinya itu bisa direncanakan dari sekarang dengan melihat potensinya dan sumber daya yang ada. Sehingga kerusakan itu kita bisa nilai dari sekarang dengan asumsi-asumsi dasar. Kita bisa dari BMKG banyak, kemudian soal simulasi atau kemudian penelitian-penelitian yang itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita merencanakan jika terjadi, setelah terjadi itu kita akan mencoba melakukan yang namanya rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan prinsipnya harus lebih baik di dalam rekonstruksi tersebut. Nah Bapak, jadi pengen tahu nih, apa nih langkah yang harus kita ambil jika terjadi suatu bencana? Ya. Sebenarnya paling dasar, tadi kalau kita bicara soal individu, keluarga, komunitas, sampai negara, mengetahui dulu atau kenali ancaman atau bahaya yang ada di sekitar kita. Baik itu alam, non-alam. Nah itu yang kemudian harus dikenali. Sampai sebenarnya kita harapkan secara mendetail. Artinya semacam ini. Sekarang itu mulai banyak penelitian yang kemudian ternyata tsunami Aceh, tsunami Palu, tsunami Pangandaran itu berbeda modelnya. Berbeda ya? Berbeda. Namanya sama tapi berbeda. Berbeda. Oke. Banjir sekarang itu jenisnya ada banjir genangan, banjir rob, banjir bandang, dan di beberapa daerah yang punya gunung, banjir lahar dingin atau banjir lahar hujan. Oke, banjir lahar dingin dan banjir lahar dingin, banjir rob, banjir genangan, dan banjir bandang. namanya aja banjir tapi beda ya. Beda. Dan Kalau dulu berbeda. mungkin kenal dengan artis Topan dan Lesus. Nah, angin pun itu juga bisa beda-beda. Beda. Longsor sekarang disebut gerakan tanah. Karena model longsorannya itu berbeda-beda.
Kalau kita ingat kemarin waktu gempa tsunami Palu, kemudian ada satu istilah bencana yang muncul, likuifaksi, yang kadang kita belum pernah dengar itu. Tapi sebenarnya itu dari sejarah sudah banyak terjadi, cuman kemudian skopnya kecil. Nah itulah yang kemudian pertama kali kita harus mengenali ancaman yang ada, bahaya yang ada di sekitar kita. Dari situ baru, kalau banjirnya ini berarti butuh perahu karet. Kalau banjir lahar hujan, perahu karet mungkin nggak optimal untuk penanggulangannya. Berarti kita harus lari memang. Larinya itu direncanakan dari sekarang. Dari sekarang? Iya, larinya dari mana, arah banjirnya kemana, kita menghindari arah itu, kemudian menuju titik mana, itu direncanakan dari sekarang. Dan harus dilatih, dibiasakan secara otomatis. Jika ada sesuatu, otomatis lari ke sana. Nah ini yang kemudian segala sektor tadi, ada istana, ada sekolah, pasar, ada 7 objek ketangguhan lah kalau di BNPB menyebutnya itu, harus mulai direncanakan, dibiasakan, diulang-ulang terus sehingga kita akan semakin tangguh. Oke, jadi ini memang sudah direncanakan ya Pak ya? Harus. Arah lari saja sudah harus. Oke. Sehingga kalau teman-teman banyak menemui jalur rambu, nah itu mohon menjadi perhatian juga bahwa arah rally kalau terjadi sesuatu itu ke arah petunjuk, ikuti petunjuk itu aja. Oke, Bapak berdua, bagaimana nih menurut Bapak pentingnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana? Baik, kalau bicara bagaimana penting, sangat penting sekali. Kemarin sempat kami sampaikan bahwa balik lagi, perencanaan yang telah kita susun bersama itu tidak hanya untuk pemerintah daerah Kabupaten Fakfak, tapi melainkan harus sampai ke masyarakat. Karena di dalamnya itu, Mbak Fitri, itu ada tadi jalur evakuasi, peta jalur evakuasi, ada rencana evakuasi. Kita harus lari kemana, melihat tanda-tanda tersebut, kita akan kumpul di mana, dan juga peta-peta tersebut disarankan itu dicetakkan di mading-mading, di simpang-simpang jalan, dan juga diseminasikan informasi tersebut ke para pemangku distrik agar mereka dapat menindaklanjuti untuk disosialisasikan dan dilatihkan kepada masyarakatnya, sehingga dari sini terbangun koordinasi antara pemerintah dengan sampai lini masyarakat, yang mana nanti akan dikumpulkan bersama melalui pelatihan-pelatihan seperti gladi lapang seperti itu. Dan jangan lupa di dalam kebencanaan sekarang ini prinsipnya jangan ada satu orang pun tertinggal. Kita harus kemudian melibatkan teman-teman kelompok rentan, bahwa di situ ada anak, ada ibu hamil terutama lansia, dan juga soal teman-teman disabilitas. Bahwa kemudian teman-teman disabilitas, kelompok rentan itu bagaimana harus selamat semua juga. Kadang kita lupa bahwa kemudian pokoknya aturan ini untuk desa gitu. Iya. Nah, itu juga mulai dari sekarang, misalnya soal data pilah, update data, pendetilan soal lansia sekarang juga dibagi lansia muda, lansia banyak itu. Balita pun sekarang ada balita, sebutannya banyak. Kemudian disabilitas itu juga banyak ragam. Penyelamatan, penanganan tentu akan berbeda. Nah itu yang kemudian harus dipahami, kemudian dilatih sehingga respon kita akan semakin cepat dan tepat. Saya itu yang selain koordinasi, kolaborasi, jangan sampai meninggalkan kelompok rentan dan teman-teman disabilitas. Tindakan inklusif. Ya. Seperti itu. Oke, Bapak, ini kan kita dibatasi waktu. Ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Fakfak khususnya? Yang ingin disampaikan, pertama, menghadapi isu baik isu megatrust ataupun isu bencana yang lain, yang pertama intinya jangan panik. Tapi belajar untuk merapat, mengenali risiko di wilayahnya, dan bagaimana tata cara untuk merespon isu maupun bencana tersebut.
Seperti itu. Kunci pertama, jangan panik. Jangan panik. Walaupun sudah ada di depan kita bencana, jangan panik ya. Ya, karena tidak ada tempat yang aman di Indonesia dari bencana. Dari bencana. Bahwa semua tempat di Indonesia dengan posisi geografis mau tidak mau kita harus siap. Tidak hanya menerima posisi, tetapi kita harus siap. Oke. Mungkin ada bahkan Pak untuk masyarakat Fak-Fak khususnya. Kita harus bekerja sama, sama-sama bekerja dan bergotong royong untuk kemudian mengenali ancaman dan mempersiapkan siapa melakukan apa di mana kapan untuk semua orang harus selamat. Oke. Itu saja. Itu saja. Bapak berdua terima kasih sudah hadir di RRI Fak-Fak khususnya. Besok kembali ke Jakarta ya? Kembali, insya Allah. Nanti balik lagi ya ke Fak-Fak ya? Semoga. Amin. Nanti kalau ke Fak-Fak main lagi dong ya. Siap. Oke, sampai di sini Tong Podcast Mari Tong Cerita. Jumpa lagi di Tong Podcast berikutnya. Tong Podcast.